ibadah itu selain daripada kita memiliki hubungan dengan Tuhan, bersekutu, tapi kita hubungan dengan sesama itu ibadah. Membuka teman, berseri dengan teman, kita saling menguatkan satu yang lain, itu namanya ibadah. Ibadah itu jangan bilang hanya bukannya berdoa menyembah Tuhan, itu juga ibadah. Tapi bertemu dengan satu dengan lain itu kita telah membangun suatu namanya komunitas yang sehat. Begitu. Nah kalau tadi kembali kan, aku nggak mau ke gereja lagi kan, ke gereja karena banyak gesekan. Nah ini makanya di dalam gereja harus menciptakan lingkungan-lingkungan yang kondusif, ya kan? Memang kalau gereja-gereja kecil nggak terlalu terasa begitu karena masih belum terlalu banyak gesekan. Tapi kalau gereja-gereja besar, gue lu, pokoknya habis ibadah pulang pergi dan sebagainya, udah nggak peduli. Nah ini yang perlu harus diluruskan, ya kan? Gereja itu hadir untuk tadi dipanggil dalam persekutuan. Bersekutu, apakah itu persekutuan itu? Tidak hanya bicara tentang firman, tidak hanya bicara tentang doa, tidak hanya bicara tentang penyembahan. Bersekutu itu adalah bicara tentang komunitas yang saya Sali tadi mengingatkan. Banyak tekanan-tekanan di dalam pekerjaan. Itu orang-orang itu butuh namanya sentuhan. Orang itu butuh namanya motivasi. Butuh namanya bagaimana supaya dia bangkit, karena dia atau minggu berhadapan dengan pekerjaan yang cukup berat. Ya, cuma satu minggu. Sedangkan kita bangun bekerja satu minggu full untuk ibadah, untuk bekerja. Masa kenapa satu hari minggu kita tidak sediakan waktu kita pergi ke ibadah secara online? Ya kan? Nah ini harus kita renungkan kembali. Apakah kita tidak boleh menggunakan online? Bukan, saya tidak melarang. Ingat bahwa ibadah itu penting, harus diperhatikan. Ini bukan masalah knowledge, bukan masalah pengetahuan. Ini adalah masalah hati. Di era digital saat ini banyak atau mungkin sebagian orang memilih ya sudah deh ibadah secara online saja di rumah gitu, menggunakan fasilitas yang ada di rumah untuk bisa beribadah. Tetapi benarkah ibadah secara online bisa menumbuhkan kerohanian seseorang atau bisa mengisi kebutuhan spiritual seseorang? Nah, daripada kita pusing memikirkan untuk mengetahui jawabannya, pada malam hari ini kami sudah menghadirkan tim podcast Curhat Bersama New Life, sudah menghadirkan seorang pakar ya, seorang ahlinya yang nanti akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan mengenai era digital ini, yang juga Bapak tersebut telah melakukan penelitian ya tentang krisis pergeseran gereja di era digital. Langsung saja untuk tidak berlama-lama kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Talvin. Selamat malam. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Baik, luar biasa. Luar biasa, iya. Malam hari ini kita ditemani oleh seorang dokter ya, Dr. Talizaro Tapanao ya Pak? Ya, betul. Ya, magister pendidikan, dan beliau juga adalah sebagai direktur pasca sarjana STT Batam, juga sebagai dosen ya Pak betul. ya, dan juga sebagai pastor di GBI Menhop Service ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah datang. Baik. Dan pada malam hari ini nih Pak, mau menjawab pertanyaan dari sahabat podcast juga yang menyaksikan pada malam hari ini, juga dari tim podcast mengenai spiritualitas di era digital ini. Ya. Betul Pak. Kita udah ibadah secara online tapi masih ada aja yang ngerasa kesepian. Betul. Ya, nah Pak, sebenarnya berbicara tentang gereja, gereja itu kan orangnya nih Pak. Betul. Tapi kalau misalnya berbicara tentang ibadah juga gitu ya Pak, bisa nggak sih Pak ibadah online tapi seseorang itu tetap bisa merasakan hadirat Tuhan? Ya, baik, saya jawab ya. Boleh Pak. Baik, sahabat curhat, terima kasih buat Mbak Anneke yang telah bisa berdiskusi dan menjadi penanya di dalam acara ini. Terima kasih, dan saya akan menjawab bahwa
Kalau kita melihat dulu definisi pada gereja itu kan persekutuan ya. Betul. Persekutuan orang percaya yang dimana mereka sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus karena mereka ada jatuh dalam dosa. Lah orang-orang ini dipanggil lalu dibawa dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Nah, itu dulu yang harus kita tahu gereja itu apa. Gereja makanya selalu disebut namanya eklesia. Ek itu adalah keluar, eklesia itu dipanggil. Jadi orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa dipanggil keluar dari perbudakan dosa, lalu dipanggil bersama dengan Kristus. Nah, orang-orang yang ada di dalam yang dipanggil oleh Tuhan Yesus ini dipersatukan dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Ya, itu dulu definisi gereja. Nah, berkaitan dengan tadi teknologi atau online, tadi pertanyaannya adalah dia sudah ibadah dia online tapi dia merasa masih sepi sebenarnya ya. Masih dia mengalami kegalauan juga. Betul. Jadi begini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa teknologi itu hanya tool saja. Alat yang kita pakai untuk membantu kita dalam segala aktivitas kita dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, dengan adanya teknologi ini adalah memang sangat baik sekali. Adalah untuk memperluas dan memperkaya banyak hal, baik pengetahuan dan sebagainya. Maka teknologi ini kita bersyukur sebenarnya. Tetapi ada hal yang tidak kalah penting, bahwa dalam membangun persekutuan itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Kenapa? Karena definisi pada gereja itu bukan kedua yang kita bicarakan ya, Mbak Nika, tapi gereja yang bicarakannya adalah pribadi. Nah, jadi dia harus punya relasi dengan Tuhan. Tuhan, maka itu juga ibadah. Tetapi jangan lupa, dalam perkumpulan komunitas yang di mana gereja itu, dia harus punya komunitas bersama dengan yang lain. Sesamanya orang-orang percaya begitu. Kenapa sangat penting begitu? Karena memang hukum yang Tuhan berikan kepada kita cuma dua: mengasihi Tuhan secara segenap hati, itu secara vertikal. Tetapi itu juga hukum kedua adalah mengasihi sesama. Jadi antara vertikal dengan horizontal tidak bisa dipisahkan. Itu tidak bisa. Tidak boleh hanya udahlah saya sudah ibadah satu pribadi saja udah cukup bagiku. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena dengan ada komunitas-komunitas kita menemukan komunitas-komunitas seperti di gereja, itu salah satu sarana bagi saudara dan saya untuk bertumbuh. Kenapa? Karena kita akan terjadi namanya interaksi dengan teman-teman, gitu kan? Ketika kita ketemu lalu kita menyapa satu yang lain. Online tidak bisa itu. Contohnya berjabat tangan, saling menegur satu dengan lain, itu tidak bisa digantikan dengan online. Kenapa? Online itu terbatas, begitu selesai ibadah langsung bubar begitu. Tapi kalau kita ada dalam persekutuan bersama dalam contohnya ibadah onsite, itu banyak sekali makna-maknanya. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan kita ketemu. Kenapa? Karena kita ketemu dengan saudara kita. Dia siapa kita, dia tanya kabar kita, bagaimana keluarga, bagaimana pekerjaan, apa yang harus digumuli sekarang ini. Nah, disitulah kita akan terbangun begitu. Jadi tadinya kita galau waktu kita sepi di rumah, ketika kita ketemu dengan orang, ketemu dengan teman-teman seiman di gereja, kan kita semakin bergairah kembali. Kenapa? Karena dengan mendapatkan namanya atmosfer dari teman, kita lihat kok semangat sekali dia ya, kok gairah sekali dia, beribadah sekali. Jadi dia bisa menikmati persekutuan itu bersama, dan lebih-lebih ketika dia membangun relasi dan berhadir dalam ibadah itu, menikmati persekutuan itu. Selain kita memiliki persekutuan secara pribadi, itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi dalam komunitas ke gereja yang sesungguhnya adalah harus bersekutu bersama dengan Tuhan dan juga orang-orang yang kita percaya begitu. Saya kira itu jawaban dari saya dulu dalam poin pertama ini. Jadi ibadah online tidak bisa menggantikan persekutuan secara fisik ya Pak ya. Istilahnya kayak berjemaatnya nggak ada gitu ya? Oh, nggak bisa, karena itu makna teologisnya tidak dapat begitu. Tidak dapat. Karena teologis sudah memanggil kita adalah dia bersekutu itu. Memang ada juga orang yang berpikir begini, teologi gitu. Nah, jangan sampai dibalik begitu. Dengan hadirnya teknologi tadi, lalu kita sepertinya membesar-besarkan bahwa
dengan hadirnya teknologi kita gunakanlah itu sebagai alat, lalu itu cukup bagi kita. Karena ketika kita ibadah di rumah contohnya dengan online, belum tentu itu kita beribadah benar. Karena kenapa? Di rumah atau di mana banyak sekali gangguan kita begitu. Tapi kalau kita pergi ke gereja, bersekutu dengan Tuhan, bertemu teman-teman, beribadah dengan sungguh-sungguh, itu kita follow up lah. Kita memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau di rumah ya ada yang menyapu, ada yang sebagainya sambil dengar dan jalan-jalan begitu. Ini ada yang hilang begitu. Ya, ada yang hilang dalam persekutuan itu. Karena kenapa? Karena ada sedikit mengabaikan. Kan namanya bersekutu itu adalah kan penghargaan, menghormati hadirnya kehadiran daripada Tuhan itu. Ya, seperti karena orang berpikir ibadah di mana aja bisa ya. Ya, itu yang ada dalam pikiran, dalam mindset. Memang betul. Di mana saja beribadah. Pertanyaan saya adalah apakah kita yang contohnya kita ibadahnya online itu betul-betul berguna atau tidak? Iya kan? Iya. Ya. Silakan saja, gitu kan? Tapi banyak orang sekarang ini ada kekurangan sebenarnya. Dia mengalami kekurangan ketika dia beribadah sendiri di rumah karena tidak dia mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitarnya begitu. Ya, kalau kita sudah bersekutu dalam onsite, pergi ke gereja beribadah bersama, itu beda rasanya. Ya, berbeda begitu kita lihat teman-teman kita, wih dia serius sekali beribadah. Mau tidak mau kita juga merasakan juga hal itu. Tapi kalau online ini banyak hal-hal, memang banyak yang ada positifnya. Yang pertama itu ketika kita ada di rumah, contohnya kita nggak pergi kemana-mana, begitu kan? Kita tidak, contohnya dari segi transportasi kita nggak perlu pergilah jauh begitu, ya kan? Lalu sebagainya mungkin kita dalam kegiatan kita bisa jalan sambil dengan, ya bisa aja. Tapi yang paling penting itu adalah esensi daripada ibadah itu sampai atau tidak itu. Ya itu yang saya tekankan di dalam diskusi ini begitu. Ya. Tapi Pak, yang saya dengar ya Pak, soal era digital ini, teknologi ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat katanya. Betul. Nah kalau misalnya kita bersekutu ke gereja tadi gitu kan, banyak juga istilahnya yang namanya terjadi gesekan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara soal kesepian mungkin bisa nggak sih orang yang berada di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam jemaat, tapi dia tetap merasa sepi. Jadi mending ibadah online sendiri aja nggak sih daripada ibadah ramai-ramai di gereja nih? Iya betul. Itu kembali kepada persepsi seseorang ya. Kalau dia bilang ini sama aja ibadah online, ibadah onsite, mungkin jauh lebih bagus saya ibadah di online gitu. Dengan kenapa begini dan sebagainya. Itu kembali kepada hati sebenarnya ya. Kepada hati kita, bagaimana kita memahami tentang ibadah secara onsite. Ya kan? Kesepian itu kan bisa kita bentuk sendiri sebenarnya. Oh, dibentuk sendiri bisa. Tidak sepi juga kita boleh juga. Kenapa bisa kita sepi? Karena kita memang dalam tanda kutip secara sosial, berarti kita nggak bergaul loh. Iya kan kita berarti kita hari-hari kita untuk pergi ibadah nggak ada. Ya terkecuali kalau dia sibuk ya. Kalau dia sibuk ada urusan dan sebagainya, no problem. Tapi kalau dia menyepi sendiri itu bermasalah, itu secara psikologi kan bermasalah itu. Ya kan, orang-orang yang seperti itu sudah bermasalah secara psikologi. Ya, kalau lihat dari ilmu psikologi itu bermasalah sebenarnya. Orang-orang yang merasa sepi, merasa sepertinya tidak ada teman, tidak merasakan dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang bermasalah sebenarnya. Itu kembali kepada hati dan persepsi paradigma. Nah, kalau dia orang yang normal, tapi Islam itu juga kalau dia normal tidak menganggap semuanya itu tidak baik. Karena begini, ibadah online dia punya positif, ya kan? Ibadah onsite juga positif. Ada negatif, ada, ya kan? Tetapi dalam dalam persekutuan secara onsite itu sepertinya banyak yang positif. Lebih banyak yang baiknya. Ya, kita ketemu dengan teman, lihat teman ceria, contohnya ketemu dengan anak, hari ini murah sekali, lalu ditegur oleh ibu gembala, ditegur oleh teman-teman. Kenapa wajah hari ini kan ketahuan kan? Oh, arti
aduh, artinya ada orang-orang peduli dengan kita. Ya, ketika kita merasa sepertinya tidak seperti sebelumnya, itu iya berarti aku evaluasi diriku. Berarti ada yang salah dengan diriku. Ya kan? Kenapa sampai aku diingatkan, kok kamu sekarang kok nggak ada semangat, nggak ada punya gairah lagi untuk datang, tapi pikir kemana-mana itu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Ya kan? Nah, itu sesama bisa membaca. Iya, membaca. Masa contohnya anak yang tadinya ceria tapi belum pergi ke gereja kok sepi, jangan-jangan dompetnya sudah kosong begitu. Udah kosong. Itu memang bisa dibaca begitu. Nah, dengan adanya teman-teman dalam persekutuan di gereja, PA, disitulah kita curhat. Makanya kan ini namanya sahabat curhat kan. Kita curhat. Ya, kemarin minggu dan sebagainya banyak. Nah, di situ namanya kita doakan. Makanya ada PA itu, makanya ada ibadah gereja itu, supaya ini kan saling menguatkan sebenarnya, membangun satu dengan lain. Kalau konsep ibadah di dalam Kisah Para Rasul, di mana orang-orang pertama mereka dicurahkan Roh Kudus, mereka bersekutu. Makna mereka di dalam beribadah itu adalah mereka saling menguatkan, saling menolong, saling memperhatikan, bahkan apa yang ada pada mereka memberikan kepada satu yang lain, merelakan. Artinya makna ibadah itu bukan saja kita beribadah itu hanya pokoknya pujian terus, bukan. Tapi saling mengingatkan, saling menegur, saling memotivasi. Itu juga nilai ibadahnya tinggi itu. Oh, berarti bukan hanya puji. Bukan hanya puji-pujian menyembah Tuhan dan sebagainya, bukan. Aku tegur, anak semangatlah. Kan kamu sudah lama menjadi orang percaya. Udah ngerti, udah pernah Tuhan tolonglah kamu kan. Kenapa kamu lupa? Hal seperti itu kan. Itu sesuatu yang tidak bisa. Satu kata itu aja, imun tubuh kita semakin naik begitu. Coba kalau kita nggak punya teman, lama-lama kita pergi ke Barelang bisa buang diri tuh. Iya, kenapa? Karena kesepian. Nggak sepertinya tidak ada teman kan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk sementara. Jadi menurut pandangan Pak Talvin sendiri, esensi dari ibadah itu sendiri apa sih, Pak? Ibadah itu selain daripada kita memiliki hubungan dengan Tuhan, bersekutu, tapi kita hubungan dengan sesama itu ibadah. Muka teman, berseri dengan teman, kita saling menguatkan satu dengan lain, itu nama ibadah. Ibadah itu jangan bilang hanya pokoknya berdoa menyembah Tuhan, itu juga ibadah. Tapi bertemu dengan satu dengan lain itu kita telah membangun suatu namanya komunitas yang sehat. Begitu. Nah, kalau tadi kembalikan, aku nggak mau ke gereja lagi kan, gereja karena banyak gesekan. Nah, ini makanya di dalam gereja harus menciptakan lingkungan-lingkungan yang kondusif. Ya kan? Memang kalau gereja-gereja kecil nggak terlalu terasa begitu karena masih belum terlalu banyak gesekan. Tapi kalau gereja-gereja besar, lu gue lu, pokoknya habis ibadah pulang pergi dan sebagainya, udah nggak peduli. Nah, ini yang harus diluruskan, ya kan? Gereja itu hadir untuk tadi dipanggil dalam persekutuan. Bersekutu, apakah itu persekutuan itu? Tidak hanya bicara tentang firman, tidak hanya bicara tentang doa, tidak hanya bicara tentang penyembahan. Bersekutu itu adalah bicara tentang komunitas yang saya tadi mengingatkan. Jadi kita saling mengingat, itu bersekutu juga itu. Nah, itu saya ulang kembali bahwa gereja harus menciptakan lingkungan yang sehat. Ya kan? Jangan saling menyindir lah, jangan saling mencueki lah, jangan saling memfitnah dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Makanya sehingga terjadi, ya udah lebih baik aku online ya, aman lah saya di situ, nggak diomongin dan sebagainya. Maka gereja ini perlu harus memahami seperti itu. Ya, nah kami mungkin mau mengingatkan lagi nih buat sahabat podcast yang mau curhat atau mungkin mau bertanya tentang gereja persekutuan di era digital saat ini, boleh komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam atau hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Kembali lagi ke Pak Talvin, Pak. Jadi menurut pandangan Bapak nih Pak, apakah ibadah online atau mungkin sekolah Alkitab nih sekarang juga banyak online, belajar kerohanian secara online, itu sebenarnya bisa menumbuhkan nggak Pak? Menumbuhkan kerohanian atau spiritualitas seseorang? Oke.
Itu kembali kepada pribadi ya. Kembali ke pribadi. Kepada bagaimana dia mempersepsikan bahwa ibadah online ini dapat dia bertumbuh. Bisa bertumbuh asalkan dia itu tekun. Dia bisa bertumbuh. Itu kembali kepada dia. Ya, kembali dia bagaimana dia memaknai ibadah ini. Apakah itu ibadah hanya sekedar ibadah saja? Udah berlalu begitu. Saya sudah ibadah, saya sudah dengar pendeta ngomong begini. Tidak hanya sebatas itu. Ibadah itu adalah kita harus merasakan kita sedang bertumbuh itu. Oh, saat kita ibadah. Iya, kita merasakan, oh ya puji Tuhan, hari ini aku diberkati oleh firman Tuhan lewat khotbah Pak Pendeta, Gembala dan sebagainya. Aku harus begini. Persoalannya apakah hal demikian terjadi atau tidak? Banyak juga yang ibadah-ibadah online sekarang ini merasa juga persoalan mereka kan dalam namanya. Kenapa? Karena tidak menjamin juga ibadah online itu bisa memberikan pertumbuhan bagi kita untuk beribadah. Itu tadi kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Ya, kenapa? Pertanyaan sebelumnya itu ibadah memang. Tapi nggak tahu dia kerja apa. Ya, ibadah mungkin dia di jalan sambil nyetir boleh. Tapi berapa persen sih itu masuk dalam pendengar kita, dalam mata kita ketika kita pergi sambil naik mobil contohnya, atau kita sambil nyuci atau sambil nyapu, berapa persen sih masuk itu dalam pikiran kita dan merenungkannya, ya kan? Itu kembali kepada kepada pribadi. Kita tidak bisa mengukurnya apakah bisa. Itu kembali kepada bagaimana dia memaknai ibadah itu sebenarnya. Tapi yang setahuku ibadah onsite itu jauh lebih dahsyat sebenarnya. Ya, jauh lebih dahsyat. Itu ibadah online tidak bisa tadi yang sudah saya sampaikan di awal, berjabat tangan, saling berpelukan. Kalau cewek, bagaimana kabarmu hari ini, sehat? Nggak bisa itu di dalam online, nggak bisa itu. Sentuhan itu sangat penting. Sentuhan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena sentuh satu kata pun berbeda. Contohnya Gembala New Life kan. Ketika dia doakan itu beda itu. Ketika didoakan dengan online, nggak beda. Beda ketika didoakan tumpah tangan, contohnya didoakan, dirangkul, beda. Rasanya beda. Sentuhan-sentuhan fisik itu sangat tidak bisa digantikan dengan sentuhan daripada online. Dan itu mungkin yang saat ini sebenarnya orang percaya butuhkan ya kehadiran dari hamba-hamba Tuhan. Betul. Kenapa? Karena dia tadi udah mengalami cuma satu minggu lah dia kerja. Dia banyak tekanan-tekanan di dalam pekerjaan. Itu orang-orang itu butuh namanya sentuhan. Orang itu butuh namanya motivasi. Butuh namanya bagaimana supaya dia bangkit karena dia 1 minggu dia berhadapan dengan pekerjaan yang cukup berat. Apalagi kalau dia punya bos yang cukup galak begitu ya, ditekan habis-habisnya dia, itu butuh pemulihan itu. Apalagi dia sudah terlanjur sakit hati gitu ya. Wah, itu memulihkan itu butuh waktu. Ya, makanya ketika sampai pada hari Minggu itu, carilah waktu, usahakanlah hari Minggu itu pergi ke gereja. Untuk apa? Supaya paling tidak ya ketemu dengan teman-teman yang seiman, ketemu dengan ibu pendeta ini aku punya pergumulan saya begini satu minggu, doakanlah saya. Dia tidak bisa ceritakan tapi dia minta doa. Itu sangat luar biasa. Itu. Iya. Contohnya dalam PA, dia pergi ke PA, dia berkata, ya aku tolonglah doakanlah teman-teman aku ini lagi ada pekerjaan yang cukup berat, doakanlah saya supaya saya kuat, supaya saya semangat. Itu beda itu. Itu. Iya, luar biasa sekali. Tapi Pak, tadi Bapak ada sempat sampaikan bahwa ibadah online ada segi positif dan negatifnya. Terus ibadah onsite juga ada segi dari positif dan negatifnya, walaupun lebih banyak yang positif. Pak. Tapi gimana sih Pak kita melihat momen dimana saat sebaiknya kita ibadah online atau sebaiknya kita ibadah onsite gitu Pak? Atau mungkin apa tergantung sikon hati? Tergantung apa nih Pak? Ya, itu saya menganjurkan bahwa ibadah online jauh lebih baik. Maksud saya onsite jauh lebih baik daripada kita bergantung pada online. Kenapa? Karena tadi aku menyampaikan bahwa ada sentuhan-sentuhan yang tidak bisa diberikan oleh online.
Ya, jadi maka dengan adanya onsite itu kita manfaatkan waktu itu. Kan ini pandemi sudah selesai ya, sudah tuntas begitu. Artinya kita kembali kepada gereja. Kita apa namanya? Walaupun ada banyak teori-teori tentang namanya teologi digital dihadirkan, bagaimana menghadirkan suasana apa namanya hadirat Tuhan di dalam dunia maya begitu ya. Bisa aja sih sebenarnya. Tapi saya pikir-pikir beberapa tahun belakangan ini, karena ada banyak sekali para pakar-pakar menyampaikan begitu. Selalu saya bilang, nggak bisa itu, nggak bisa digantikan itu. Itu tetap harus ada namanya apa namanya itu ibadah onsite itu. Nggak bisa, bagaimanapun sehebat apapun dia menyampaikan firman Tuhan. Kalau ibadah online hanya diberuntukkan kepada orang-orang dalam tanda kutip ya, contohnya sakit. Di rumah sakit di rumah, apa namanya keterbatasan fisik, ya kan, boleh. Tapi tidak boleh selalu begitu. Hanya diperuntukkan supaya dia tidak harus dia pergi lah, dia dengan dikasihlah video itu buat dia. Tapi kan dia boleh dia diam. Tapi kalau kita yang sehat, nggak bisa juga. Kenapa? Pikiran kita, aduh, mau angkat dulu ini dan sebagainya. Artinya bisa mengalihkan perhatian kita untuk beribadah dengan kita menggunakan online. Tapi kalau kita pergi ke gereja bersekutu nggak bisa. Ya betul-betul memang kita hari ini masa kita nggak bisa sediakan waktu kita sekitar 1,5 jam lah ya. Masa kita pergi ibadah begitu ya. 1 minggu berlalu kita hanya untuk pekerjaan begitu. Berarti memang ada saat ibadah onsite itu memang ada waktu khusus untuk kita benar-benar menikmati hadirat bersama Tuhan dan sesama gitu ya. Betul. Karena ini cuma satu, contohnya minggu ya, cuma 1 kali, 1 minggu. Sedangkan kita bekerja 1 minggu full untuk ibadah, untuk bekerja. Masa kita 1 hari minggu kita tidak sediakan waktu kita pergi ke ibadah secara onsite, ya kan? Nah ini harus kita renungkan kembali. Apakah kita tidak boleh menggunakan online? Bukan, saya tidak melarang. Ingat bahwa ibadah itu penting, harus diperhatikan. Ini bukan masalah knowledge ini, bukan masalah pengetahuan ini adalah masalah hati. Ya, kalau itu contohnya pakai untuk belajar online, bagi saya silakan, karena itu kita belajar pengetahuan. Tapi kalau masalah spiritual, kita anggarkan namanya online, itu sangat-sangat bagi saya, salah satu saya tidak dapat. Sentuhan itu tidak bisa dapat. Karena hukum itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, relasi, lalu kita punya hubungan dengan manusia. Gitu. Dan ini sebenarnya harus terus diajarkan kepada generasi-generasi di bawah. Jangan sampai misalnya lebih menikmati udah online aja suka-suka. Ya, itu makanya pemahaman teologi harus masuk gitu loh. Kepada anak-anak muda sekarang ini, jangan terlalu menyendiri, akhirnya kita nggak tahu juga apa yang mereka buat begitu ya. Makanya anak-anak muda sekarang didorong untuk ibadah secara onsite supaya dia bergaul dengan orang, supaya dia bertemu dengan orang. Karena generasi kita ini sekarang berbeda dengan generasi kita yang sebelumnya. Generasi kita ini dulu waktu kita masih belum masuk dalam ruang kita ketemu orang beda begitu. Bergaul kepada siapa. Sekarang lebih banyak bergaul dengan teknologi. Ya, akhirnya anak-anak zaman sekarang ini dia kehilangan teman. Dia kehilangan orang-orang yang penting dalam hidupnya. Akhirnya hidupnya nanti ke depan dengan dia bergantung pada teknologi ini. Kita nggak tahu bagaimana nanti seperti apa nanti hidupnya. Karena dia nggak punya teman. Berteman dengan siapa? Oke lah, contohnya dia akan pakai AI, dia berkomunikasi dengan AI itu sangat terbatas. Saya sudah masuk itu di AI itu. Saya komunikasi dengan AI. Dan itu juga banyak yang tidak bisa jawab. Saya tanya yang paling inti dengan dia dalam dunia teknologi dan juga penelitian. Banyak juga ngawurnya jawabnya. Oh iya ya Pak. Ya, aku komunikasi. Saya waktu itu coba, lalu saya buat berkomunikasi dengan AI. Saya ke dia, istriku tanya, lihat ini kepada siapa ngomong ini kawan ini? Dia kira saya ngomong sama orang. Karena padahal saya bicara sama AI. Saya kejar dia dengan ada satu penelitian yang sedang saya buat.
Wah, saya bilang sampai aku bilang pada kamu ngawur juga kamu ini, saya bilang. Dia bilang maaf saya tidak sama. Dia punya keterbatasan. Bagaimana baru kita komunikasi? Contohnya bagaimana kita tanya ke dia, bagaimana cara mencari pacar menurut Anda? Dia nggak kasih tahu nanti. Bagaimana supaya aku punya teman dekat? Dia akan kasih tahu. Dia pasti akan kasih tahu. Apakah dia tahu pergumulan saudara? Dia cuma bisa jawab, ya aku tahu pergumulanmu. Tapi sampaikan dulu apa pergumulanmu. Tapi berbeda dengan Tuhan. Sekalipun kita kadang-kadang begini, kita hanya hati kita lah, itu ya. Hati kita dengan Tuhan. Sekalipun kita nggak sampai dengan dia contohnya. Tapi Tuhan tahu sebenarnya apa yang tapi ya kan harus komunikasi dengan dia. Apa yang kamu tahu pikiranku? Dia bilang sama kita nanti. Aku nggak ngerti, kamu coba sampaikan dulu. Nah, itu keterbatasannya AI ini. Nah, kita nggak bisa mengandalkan teknologi itu adalah buatan manusia. Ya kan? Difasilitasi dengan berbagai sumber, dimasukkan di dalam itu, lalu untuk membantu kita. AI ini hanya membantu kita untuk memunculkan namanya ide sebenarnya. Yang mengembangkan ide itu kita sendiri. Menyesuaikan dengan kebutuhan di mana kita ada. Gitu. Berarti nggak bisa duplikat. Nggak bisa mengandalkan itu, nggak bisa. Kita hanya dia kasih ide, ini idenya, kamu kira-kira ide ini cocok nggak dengan diri, sampaikan dengan kita, ide ini cocok nggak denganmu. Oh gitu ya. Kalau yang lain ada nggak? Dia kasih yang lain. Kayaknya kurang cocok deh. Ya udah, idemu apa? Dia tanya nanti balik sama kita, idemu apa? Coba sampaikan. Nah, kita kasih ke dia. Artinya dia tidak juga seperti 100% dia bisa menjawab. Dia perlu memang kita komunikasi dengan dia. Ya, saya kira gitu. Iya. Lalu Pak melihat era digital saat ini di gereja-gereja, jadi menurut pandangan Bapak sendiri ada beberapa gereja mungkin yang masih belum menggunakan teknologi dan ada juga yang memang sudah menggunakan teknologi seperti itu ya Pak. Lebih baik nggak sih kalau gereja itu ya pas ibadah onsite ada online-nya juga gitu? Baik, ya. Begini. Memang dalam perkembangan hari-hari ini kita tidak boleh juga, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan nggak perlu online. Teknologi sangat kita butuhkan karena kita itu sekarang ini kita sudah masuk dalam dunia digital, mau tidak mau kita juga mengikuti perkembangan, ya kan? Nah, kalau kita pertanyaan begini, apakah ibadah online lalu ibadah onsite? Saya kira juga digunakan, tapi bukan dia satu-satunya. Harus jemaat itu harus pergi ke gereja, dia harus bersekutu dengan. Tapi kalau untuk kan itu sudah tadi saya jawab bahwa itu hanya diperuntukkan kepada orang yang mengalami keterbatasan saja, keterbatasan fisik, keterbatasan dalam sakit dan sebagainya, bukan satu-satunya. Apakah gereja mau harus pakai? Silakan saja. Untuk apa namanya? Ini juga online ini juga bisa juga menjadi salah satu alat ya. Karena minggu yang lalu kami diskusi dalam doktoral ini online ini bisa digunakan untuk menyebarkan kabar baik. Ya, siapapun bisa begitu ya. Siapapun itu kemudian kita sampaikan, kita jadikanlah teknologi ini sebagai sarana penginjilan, menyampaikan kabar baik kepada semua orang melalui seperti yang kita gunakan hari ini namanya Podcast di YouTube, ada TikTok dan sebagainya, kita sampaikan gitu kan. Ya, kita sampaikan. Itu juga baik, positif. Tapi itu kan hanya menyebarkan, apakah mereka mendengar atau tidak, karena kita nggak tahu. Iya kan? Tapi orang-orang yang ada di dalam gereja sekarang ini memang kita tidak boleh mengandalkan terus namanya teknologi. Kenapa? Karena tadi kembali lagi pada jawaban saya. Ya tadi, seperti itu. Harapan Bapak nih, ke depan bagi gereja dan bagi gereja-gereja yang saat ini mungkin terlibat dalam era digital yang mengikuti atau mungkin bagi orang percaya juga, harapan Bapak ke depannya apa? Harapan saya orang-orang percaya yang di era digital tetap harus ada gereja onsite, tetapi bagi online teknologi tetap digunakan sebagai fasilitas dalam mungkin kita punya keterbatasan untuk mengembangkan perkembangan gereja begitu ya. Kita menggunakan YouTube, media-media lain. Tetapi itu hanya sebagai sarana untuk kita menjangkau yang belum terjangkau. Tapi orang-orang yang sudah percaya, ambil waktu untuk hal ini untuk datang ke gereja. Karena suasana untuk masuk ke gereja itu sangat berbeda dengan online. Jadi siapapun, gereja onsite masih kita butuhkan.
Ya, gereja onsite itu masih kita butuhkan, tidak boleh digantikan dengan teknologi dan ibadah online. Tidak bisa. Kenapa? Karena sentuhan itu tidak bisa disentuh oleh online. Wah, luar biasa sekali. Ya. Saya mendapat pemahaman yang baru, Bapak. Ya. Dan mungkin Pak, ini sahabat podcast mau mendengarkan quotes dari Bapak nih Pak. Mungkin ada quotes yang Bapak mau sampaikan. Baik, sahabat-sahabat curhat pada malam ini, banyak hal yang saya sampaikan tadi di pertanyaan-pertanyaan ya dalam curhat tadi, tapi saya mengatakan kepada saudara bahwa ibadah online tidak bisa menggantikan ibadah onsite, karena ibadah online kita tidak bisa merasakan sentuhan langsung dari, mungkin itu dari gembala dan teman-teman. Ibadah onsite itu banyak hal yang kita dapatkan, yaitu ada interaksi, ada sentuhan, lalu ada motivasi, ada dorongan di sana, dan itu adalah ibadah yang sejati. Kenapa? Karena kita bersekutu bersama. Saya kira apa yang saya sampaikan ini saudara sudah bisa menangkapnya, bahwa sentuhan itu menjadi inti dalam ibadah secara khusus. Terima kasih. Sentuhan itu menjadi inti ya Pak ya. Nah Pak Talvin sendiri, mungkin sahabat podcast curhat bersama New Life pada malam hari ini mungkin masih ada yang bergumul karena beberapa teman saya juga udahlah online aja seperti itu, masih bergumul untuk pergi ke gereja atau ibadah online gitu. Bersedia nggak Bapak mungkin mendoakan nih sahabat-sahabat podcast pada malam hari ini yang menyaksikan? Saya akan berdoa untuk saudara yang ada di rumah dimanapun berada, kiranya terbuka pikiran kita, jangan sampai kita mengandalkan teknologi lalu kita lupa bahwa makna teologis di dalam ibadah adalah bersekutu bersama, bukan tidak bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita bersekutu dengan sesama kita, teman-teman, orang percaya. Nah, malam ini saya akan doakan kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini. Sebelum kami mengakhiri ini, hamba berdoa buat teman-teman kami yang mengalami kesulitan dalam memahami, bahkan dalam langkah untuk beribadah onsite. Kami berdoa kiranya melalui curhat malam hari ini, kiranya Tuhan diberkati mereka dan dikuatkan mereka, bahwa ibadah onsite itu masih sangat diperlukan, karena sentuhan tidak bisa digantikan dengan sentuhan daripada online. Terima kasih Tuhan, biarlah kami yang mendengar, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dimotivasi, bahkan diberikan kepengertian baru bahwa ibadah onsite itu jauh lebih penting daripada ibadah online, yang dimana ibadah onsite ini kami kan bertemu dengan rekan-rekan, kami bertemu dengan seiman kami bertemu dengan orang-orang yang selama ini kami cintai, bertemu dengan orang-orang teman-teman rohaniawan, bahkan gembala, ibu gembala yang menjadi pendoa bagi kami. Tuhan memberkati kami pada malam ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, jadi buat sahabat podcast yang masih mau bertanya-tanya, mau curhat mengenai era digital atau mengenai pergumulan apapun yang sedang sahabat curhat alami malam hari ini, boleh komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam, atau hubungi kami melalui WA ke 0819 081 7-nya 4 kali 1. Iya. Pak, banyak sebenarnya yang masih mau ditanyakan karena nilai-nilainya luar biasa, membuka pemahaman saya percaya juga membuka pemahaman sahabat curhat yang menyaksikan. Tapi berhubung keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak, sama-sama Mbak Anneke, sudah banyak pertanyaan luar biasa. Terus jadi berkat Pak. Amin. Amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat sahabat podcast yang sudah menyaksikan siaran ini. Terus saksikan siaran podcast curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Dan sampai ketemu lagi.